Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Saat ini Anda sedang menyaksikan Sumatera Barat hari ini bersama saya M. Oscar Surya Yoga. Dan bersama saya Delima Febria, informasi seputar Sumatera Barat berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami. Dan saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan saudara, berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Kembali amblas, Jalan Payakumbuh Bukit Tinggi buka tutup. Pasaman Barat tetapkan tanggap darurat 14 hari ke depan. Di informasi pertama, saudara, hujan lebat yang terjadi pada Kamis sore kemarin menyebabkan tanah longsor di Sitingkai Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupua. Kondisi ini membuat akses jalan putus total dan membutuhkan alat berat untuk pembersihan. Beginilah kondisi akses jalan di Jorong Sitingkai Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupua, Kabupaten Agam. Hujan lebat yang terjadi kemarin sore menyebabkan tanah longsor dan menutup mati akses jalan. Jalan penghubung Lubuk Basung menuju Palupua Bukit Tinggi ini cukup ramai dilalui karena salah satu alternatif terdekat dan memangkas waktu perjalanan. Jarak tempuh jalan ini hanya 7 km dibanding melalui jalur Panta dan Padang Luar yang mencapai 20 km. Busyar Sultan Wagindo, tokoh masyarakat setempat, mengatakan hujan lebat sekitar pukul 5 sore menjadi penyebab utama tanah longsor. Longsor terdapat 2 titik dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain sering terjadinya tanah longsor, akses jalan Kabupaten Agam juga sudah banyak mengalami amblas. Bahkan terdapat 2 titik akses jalan terancam putus akibat abrasi tebing di tepi jalan. Hampir tu buku. Oh, pas Jam 6. Cuma namannya. Hujan lebih, Pak ya? Hujan lebih. Lebih. Barat titik, Pak? Oh, nan kadang mengko 2 titik tapi 2 kilo titik. Sampai kabel ko di dalam kuah di kayu. Berarti kabel listrik kena juga? Kena. Tuh bertelepon orang PLN dibonya, potongnya kayu matinya lampu. Sementara itu, Dona, warga setempat, mengatakan di Jorong Sitingkai terdapat sekitar 200 kepala keluarga, masyarakat mayoritas petani dan peladang. Akses jalan tersebut satu-satunya dimiliki untuk bisa ke pusat perbelanjaan dan perkantoran. Bukit Tinggi? Ke Bukit Tinggi ya, dari Matua ke Bukit Tinggi, ke Palupua ya? Iya. Ke Pasaman ya? Pasaman. Kaki jalan siku ini? Orang banyak kalau buat Basung banyak lalu dari siku. Oh. Masyarakat setempat berharap pembersihan material longsor dapat segera dilakukan. Selain itu, daerah tersebut sangat rutin terjadi longsor dan penanganan pihak berwenang masih lambat. Warga Sitingkai berharap pemerintah daerah dapat serius memperhatikan daerah pelosok ini. Demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk kedua kalinya Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi di Jorong Koto Baru Nagari Batu Hampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, kembali ambles yang diduga akibat aliran bandar di bawahnya tergerus. Akibatnya, Salantas Polres Payakumbuh terpaksa melakukan sistem buka tutup jalan. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis kembali mengakibatkan aliran bandar di bawah Jalan Raya Payakumbuh Bukit Tinggi di Jorong Koto Baru Nagari Batu Hampa kembali ambles. Kondisi tersebut mengakibatkan pengendara dari arah Bukit Tinggi harus ekstra hati-hati sebab bisa terancam terperosok dan masuk ke dalam jurang di sisi kiri maupun sisi kanan jalan. Mengantisipasi korban, Satuan Lalu Lintas Polres Payakumbuh memberlakukan sistem buka tutup jalan. Polres Payakumbuh juga menyiagakan sejumlah personil Satlantas untuk melakukan pengaturan. Selain antisipasi kendaraan masuk jurang di jalan ambles, sistem buka tutup diberlakukan agar jalan tersebut tetap bisa dilalui. Sebab jika dipaksakan 2 arah, jalan yang juga mengalami keretakan tersebut tidak mampu menahan beban kendaraan yang lewat. Nasional di wilayah Akabiluru ada jalan yang ambles ataupun longsor. Adapun rekayasa yang sudah dilaksanakan ataupun yang sudah dikonsepkan daripada Satlantas kami adalah kita menggunakan sistem buka tutup. Karena kalau kita paksakan semua 2 jalur masuk ke wilayah jalan terban ini akan menghambat ataupun risiko daripada pengemudi di jalan raya. Sistem buka tutup tersebut direncanakan akan terus diberlakukan hingga beberapa hari ke depan. Sementara saat arus mudik kian padat dalam beberapa hari ke depan dan jalan tersebut putus total, pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan dari arah Riau belok kiri setelah berada di simpang warna-warni di kawasan Tanjung Anau untuk seterusnya melewati Jalan Pahlawan depan Polres Payakumbuh
untuk seterusnya ke kawasan Setuju dan arah Batu Sangkar. Pemudik atau pengendara dari arah Pekanbaru yang hendak ke Bukit Tinggi melewati Kota Payakumbuh disarankan melewati jalur alternatif tersebut agar tidak terjebak macet di daerah jalan amblas tersebut. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kembali diguyur hujan lebat, sejumlah rumah di Kota Bukit Tinggi kembali terendam banjir akibat meluapnya air sungai yang berhulu dari Gunung Merapi. Tingginya intensitas hujan pada Kamis sore 4 April 2024 menyebabkan air sungai yang berhulu dari Gunung Merapi, Sungai Pua kembali meningkat, mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kota Bukit Tinggi terendam banjir. Tepatnya di bawah jembatan Tambuo dan Kepalo Koto, Kecamatan Aur Biru Betigo Baleh yang sebelumnya dilanda banjir. Masyarakat khawatir akan terjadi banjir bandang, namun warga juga terpaksa bertahan karena tidak ada tempat mengungsi. Salah seorang warga, Iwan, mengatakan banyak masyarakat yang sudah mengamankan barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagian penghuni rumah berencana untuk pindah karena tidak sanggup bertahan dan khawatir terjadi bencana yang lebih besar. Namun sejumlah warga di Tambuo mengaku murahnya harga sewa di daerah tersebut membuat sebagian kepala keluarga tetap mencoba bertahan, yang saat ini dihuni sebanyak 11 kepala keluarga. Tadi sore sekitar jam 4 air udah mulai naik ya bang. Saat ini bagaimana kondisi di rumah sini bang? Rumah apa? Kondisi ya belum pernah tinggal. Udah masuk air ke dalam rumah bang? Harapannya supaya bisa diperhatikan pemerintah kota lah. Masyarakat berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan sejumlah daerah titik rawan banjir seperti di Tambuo dan Kapalo Koto untuk bisa dicarikan solusi agar masyarakat tidak khawatir saat terjadi hujan deras. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, korban banjir bandang di Nagari Sindurui, Kabupaten Pasaman Barat mulai membersihkan material lumpur dibantu oleh petugas damkar, Satpol PP, dan TNI Polri. Sejak Kamis pagi, korban banjir bandang dan tim gabungan mulai mencari perabotan yang hilang dan membersihkan material banjir berupa lumpur dan kayu yang masuk ke pekarangan rumah warga. Pembersihan melibatkan 2 unit mobil damkar dan puluhan petugas gabungan dengan menyemprotkan air ke jalan raya dan rumah warga. Fahrizal, salah seorang korban banjir, mengaku beberapa perabotan dan harta bendanya hilang terbawa arus banjir. Warga juga kesulitan mencari tempat pengeringan dan penyimpanan barang sementara karena semua bagian rumahnya tergenang lumpur. Bahkan beberapa rumah warga saat ini tidak bisa ditempati lagi. Korban banjir meminta tim bisa bergerak cepat dengan tetap membantu penyemprotan serta menyediakan armada di lapangan. Apa yang kita butuhkan di sini motor 2 anyut. Anyut baru rusak lah. Itu BB-nya masih itu. Iya, nggak bisa hidup lagi ya. Enggak. Tadi malam Bapak ada yang barang-barang yang rusak juga? Banyak lah. Banyak Pak. Sekarang elektronik kena semua. Jadi sekarang kerja Pak dari pagi apa nih Pak? Membersihkan? Iya, bersih ini aja. Bersih ini aja. Sama keluarga. Puasa gimana Pak? Hah? Puasa enggak, udah itu, udah batal. Apa harapannya ini Pak ke depannya Pak? Harapannya semoga pulih aja udah. Kembali ya? Ya, kembali aja. Hingga siang ini, korban terlihat masih sibuk membersihkan rumah dan berharap kondisi kembali pulih pasca bencana yang melanda. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, mempercepat penanganan dampak banjir dan galodo di Nagari Sindurui, Kecamatan Talamau, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir bandang di Kecamatan Talamau selama 14 hari. Berbagai langkah penanganan akan dilakukan untuk memulihkan kondisi korban, baik secara fisik maupun mental. Penanganan utama berupa evakuasi dan bantuan awal sudah dilakukan, namun pemerintah kabupaten dan BPBD harus melanjutkan ke tahapan pemulihan dan perbaikan sejumlah rumah dan fasilitas umum hingga aliran sungai agar tidak terjadi bencana susulan. 2 alat berat akan dikerahkan untuk membersihkan jalan dan material yang masuk ke rumah warga. Banyaknya kayu dan tanah membuat pengerjaan tidak bisa dilakukan secara manual, sementara kebutuhan sangat mendesak.
Wakil Bupati Pasaman Barat Disnawanto meminta semua pihak terkait bisa bergerak cepat karena saat ini masyarakat sedang berpuasa dan beberapa hari jelang Lebaran. Alat berat dinilai mampu mempercepat pengerjaannya. Pemerintah daerah juga melibatkan sejumlah relawan dan bantuan dari TNI dan Polri. Kerusakan akibat banjir membuat puluhan kepala keluarga harus mengungsi dan kehilangan rumah mereka dan beberapa di antaranya rusak berat. Kita tetap mengadakan tangkap darurat kerjaan. 14 hari itu 7 hari dulu, Pak? 14 hari ya? 14 hari ya? Yang pertama, dalam rangka penanganan sembako, ini kita sudah siapkan. Artinya bagi yang terdampak, ada kepastian mereka mendapatkan sembako. Ini sudah kita dapatkan secara teknis, agar mereka tidak terjadi nanti kelaparan ya, karena sembako ini sudah kita pastikan. Insya Allah nanti kita distribusikan melalui Bapak Wali Nagari, Bapak Jorong, maupun nanti Bamus. Selanjutnya tadi kami hasil investigasi ke lapangan, ada beberapa arus sungai, kayu-kayuan, artinya yang menghambat lajunya arus sungai ini seperti kayu-kayuan, ini harus kita normalisasi dan harus kita bersihkan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah juga standby di lokasi dan melengkapi semua pendataan kerusakan dari berbagai aspek, karena banjir tersebut juga menyasar areal sawah dan ladang masyarakat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tim SAR gabungan bersama TNI Polri melakukan evakuasi puluhan warga yang terdampak banjir dan galodo di Nagari Sinuri. Petugas membawa masyarakat renta dan anak-anak ke tempat yang lebih aman karena volume air terus naik disertai kayu. Sejak Rabu malam, tim SAR gabungan bersama kepolisian dan masyarakat melakukan evakuasi puluhan warga Sinuri yang terdampak galodo dan banjir bandang. Tim terpaksa menggunakan 2 unit mobil double gardan dan sejumlah perahu karet untuk membawa warga dari rumah menuju lokasi pengungsian. Beberapa warga renta dan lansia terpaksa dievakuasi dengan cara digendong oleh tim dan dibawa melewati derasnya arus menggunakan kendaraan roda 4. Koordinator Posar Pasaman Novi Yurandi mengatakan tim terbagi atas beberapa titik untuk mempercepat proses evakuasi karena genangan air dan volume air yang deras membuat tim harus bekerja ekstra, ditambah pada saat evakuasi cuaca sedang turun hujan sehingga menyulitkan petugas untuk mendeteksi jalan. Hingga tengah malam tim gabungan sudah berhasil membawa lebih dari 30 orang warga menuju tempat aman dan langsung diserahkan kepada petugas medis yang berjaga di lokasi tersebut untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan serta bantuan awal berupa makanan. Hingga siang ini tim masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi barang dan sejumlah peralatan korban yang belum bisa diselamatkan tadi malam. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan korban jiwa. Namun beberapa lansia masih tetap berada di tempat pengungsian. Ya, baik, dapat kami laporkan sampai saat ini sudah ada 22 warga yang masuk datanya ke posko pengungsian, dan itu terdiri dari gabungan keseluruhan warga di Kenegarian Sinuri ini. Baik, untuk banjir ada di beberapa titik, ada di Talu Ambon, ada di daerah Ayange dan Tanjung Barula. Siang ini tim SAR bersama masyarakat juga sedang melakukan pembersihan sejumlah jalan dan fasilitas umum yang digunakan agar lokasi tersebut tidak terisolasi. Demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, longsor yang mengakibatkan jalur penghubung antara Padang dan Solo sempat terputus pada Kamis malam. Namun jalur tersebut sudah bisa dilewati kembali dengan normal berselang 1 jam kemudian. Meski jalur penghubung antara Padang dan Solo telah kembali normal, akan tetapi material longsor masih berada di sekitar titik longsor dan menutupi sebagian badan jalan. Akibatnya laju kendaraan yang akan melalui jalan ini harus diperlambat dan penggunaan lajur 2 masih sulit untuk dilakukan. Kapolsek Lubuk Kilang Kompol Hari Mirza Tanjung menjelaskan, pengendara harus berhati-hati meski arus lalu lintas sudah kembali normal dan lancar dari kedua arah. Saat terjadi longsor, petugas kepolisian dan pihak Dinas Pekerjaan Umum langsung bergerak cepat serta menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang terdiri dari bongkahan batu dan tanah. Langkah antisipasi sekarang memang kita sedang mengantisipasi arus mudik
memberikan kelancaran terhadap masyarakat yang melaksanakan mudik, termasuk juga kita antisipasi nanti akan menghambat kelancaran tersebut, termasuk longsor, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain-lain. Untuk pos pengamanan kita sengaja kita tempatkan di daerah Sitinjau Laut, itu untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Sekarang kalau untuk jalur 2 kemungkinan nggak bisa, soalnya kalau selisih mobil yang besar sama yang kecil tuh nggak bisa. Kalau kerawanannya tuh ini agak mau longsor lagi tuh, ada retakan yang sebelah sini tuh. Meskipun sudah dapat dilalui dengan normal, kerawanan atau longsor susulan bisa saja terjadi karena bekas longsoran tersebut menimbulkan keretakan lain yang berpotensi longsor saat curah hujan tinggi. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi seputar arus mudik Hari Raya Idul Fitri yang telah kami rangkum dalam segmen Mudik Asyik 2024. Lima hari menjelang Lebaran Idul Fitri, aktivitas pemudik di kawasan Terminal Aur Kuning masih sepi. Kendaraan yang masuk masih didominasi dari dalam Sumatera Barat. Menurut salah seorang petugas Dinas Perhubungan Safrizon, ramainya pemudik dari luar daerah biasanya terjadi 3 hari menjelang Lebaran. Dinas Perhubungan sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas masuk terminal guna menghindari kemacetan di dalam terminal. Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan di dalam terminal untuk pemudik maupun sopir bus yang ada di Terminal Aur Kuning. Karena saya katakan demikian karena masih kendaraan-kendaraan yang biasa masuk. Belum ada kendaraan dari luar, misalnya ada rombongan pulang Masamo atau ada bus-bus luar yang masuk, belum ada. Tapi ramainya terminal sekarang ini karena masyarakat lokal. Salah seorang petugas loket juga menyampaikan saat ini mobil yang berangkat dari luar daerah masih sedikit. Kebanyakan keberangkatan seperti dari Pulau Jawa dimulai hari ke-5 dan tiba di Bukit Tinggi 3 hari menjelang Lebaran. Wilayah itu mungkin banyak ramai, cuman dalam kontrak wilayah belum ramai, ada sepi. Cuman di terminal cuma menerima kedatangan tamu dari daerah, pokoknya dari Sumatera Utara atau dari selatan, dari Jakarta. Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan memberikan pelayanan seoptimal mungkin bagi masyarakat agar merasa aman dan nyaman saat datang maupun mudik nantinya di Terminal Aur Kuning Kota Bukit Tinggi. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Dinas Perhubungan Sumatera Barat memperkirakan jumlah kendaraan pemudik yang akan memasuki Sumatera Barat pada momen Lebaran 2024 meningkat hingga 71% jika dibandingkan dengan Lebaran tahun 2023. Kondisi ini berdasarkan analisa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kondisi perekonomian membaik dan tidak adanya pembatasan. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat memperkirakan arus mudik Lebaran tahun 2024 di Ranah Minang meningkat 71% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dedi Diantolani, mengatakan angka perkiraan peningkatan arus mudik mengikuti perkiraan peningkatan yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan melihat kondisi perekonomian masyarakat dan tidak adanya pandemi COVID-19. Pemudik diprediksi akan cenderung menggunakan jalur darat dan kendaraan pribadi karena adanya akses jalan tol di beberapa titik menuju Sumatera Barat dan kondisi jalan yang cukup baik. Untuk mengantisipasi terjadi kemacetan di 26 titik yang tersebar di kabupaten kota, telah ditetapkan rekayasa lalu lintas yang melibatkan pihak kepolisian serta telah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Kota. Sementara itu, Kadishub menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar mematuhi seluruh regulasi yang telah ditetapkan untuk mendukung kelancaran mudik 2024 seperti penerapan one way dan pembatasan angkutan barang. Bagi pengendara yang tidak mematuhi regulasi tersebut, maka Dishub dan Polda Sumatera Barat akan melakukan penindakan berupa tilang. Jadi, kalau angkutan barang yang melanggar ketentuan SKB tadi, ini kita bersama dengan kepolisian tentu akan melakukan penindakan. Tetapi ini ada permintaan dari PLN, suratnya masuk sebentar ini dan ini akan kita
mungkin akan ada pengkhususan. Ini untuk batu bara PLTU pemilik. Jadi ini sangat krisis. Katanya dia minta waktu sampai tanggal 8 beroperasi mobil barang ini. Sementara itu, Kadisub Sumatera Barat juga menekankan agar tidak ada masyarakat yang meminta sumbangan di badan jalan selama momen Lebaran, karena tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Memasuki hari kedua operasi Ketupat Singgalang 2024, arus lalu lintas Manggopo menuju Bukit Tinggi masih berjalan aman dan lancar. Jajaran Polres Agam memprediksi puncak arus mudik dan lalu lintas terjadi 2 hari sebelum Idul Fitri. Jajaran Polres Agam telah mulai melakukan pemantauan dan pengamanan di setiap jalur utama. Selain telah mendirikan 9 unit pos pelayanan dan pengamanan, pihaknya langsung melakukan pengamatan dan pengamanan di sepanjang lalu lintas. Pada hari pertama dan kedua operasi Ketupat Singgalang 2024 ditetapkan, arus mudik dan lalu lintas masih berjalan normal. Meski demikian, pihaknya memprediksi di hari kedua menjelang Idul Fitri dan 2 hari libur sekolah selesai menjadi puncak arus mudik. Kapolsek Tanjung Raya Ibtu Muzakar sekaligus Komandan Perwira Pos Pelayanan Simpang Meninjau mengatakan, pada saat ini berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi arus lalu lintas masih aman dan lancar. Jalur Kelo Ampe Pulau Ampe dan Pasa Akai merupakan jalur rawan macet, bencana, dan laka lantas, sehingga menjadi atensi dari jajaran Polres Agam. Khusus untuk wilayah Tanjung Raya, terdapat 3 pos pelayanan dan pengamanan, 1 unit pos pengamanan di samping Maninjau dan 2 unit pos pengamanan berada di objek wisata Linggai Park dan Taman Muko-Muko. Yang melalui jalur Kelo 44 dihimbau kepada kalau setiap melalui tikungan agar membunyikan klakson kendaraannya masing-masing dan mendahulukan kendaraan yang dari bawah untuk menuju ke atas. Dan juga kami informasikan bahwasanya mulai tanggal 7 akan ada sistem one way, yaitu dari Panta menuju Bukit Tinggi via Ngaresiano dan dari Panta menuju Padang Duar. Itu Muzakar menambahkan, pihaknya menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap waspada selama perjalanan mudik, selalu memastikan diri dalam keadaan sehat dan rutin melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang digunakan. Hal itu bertujuan agar selalu aman dan lancar dan menghindari laka lantas nantinya. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam memastikan akses lalu lintas dan arus mudik selama libur Lebaran Idul Fitri berjalan aman dan lancar dengan mengawal ketat sejumlah titik rawan macet dan bencana. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam mengawal sejumlah titik lalu lintas rawan macet dan bencana seperti Pasar Akai, Nagari Duokoto, Tanjung Raya, Kelo Ampe Pulau Ampe, dan Pasar Bawan, Ampe Nagari. Ketiga lokasi itu merupakan jalur utama yang cukup ramai dilalui pemudik dan masyarakat. Selain menjadi akses utama penghubung Pasaman menuju Bukit Tinggi, juga akses masyarakat ke sejumlah destinasi unggulan di Kabupaten Agam. Kasat Lantas Polres Agam, Ibtu Pifzer Vinod menjelaskan, simpang Gudang Manggopo menuju Padang Lua atau Ngaresiano salah satu akses utama, terutama masyarakat dari Bukit Tinggi menuju Pasaman atau destinasi unggul di Sumatera Barat. Arus mudik dan lalu lintas cukup tinggi dan termasuk perhatian tinggi pada jajaran kepolisian. Jalur ini juga masuk sistem one way pengurai kemacetan ketika terjadi di kota Bukit Tinggi atau simpang Padang Lua. Ada beberapa titik yang perlu kita waspadai di wilayah hukum Persagam. Yang pertama di Kelo-Kelo, rawan bencana dan rawan macet. Kemudian juga ada beberapa pasar tumpah ruah yang di Pasar Balai Akai Maninjau, kemudian di Pasar Bawan, juga di Murah Kandang Pelembayan juga rawan banjir, sehingga masyarakat perlu waspada dan berhati-hati dalam mengendarai kendaraan. Ibtu Pifzer Vinod menambahkan, terhitung dari tanggal 7 hingga 9 April 2024,
jajaran Satlantas Polres Agam melakukan pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan pertama dari arah Lubuk Basung menuju Bukit Tinggi harus melalui jalur pantai hingga ke Ngarai Sianok dengan sistem satu jalur. Sedangkan dari Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung harus melalui Padang Dua hingga ke Matur dan Maninjau. Masyarakat dihimbau mematuhi sistem one way. Hal ini bertujuan agar arus lalu lintas dari Kota Bukit Tinggi dan Padang Luar tidak menimbulkan kemacetan parah. Dari Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pengendara atau pemudik yang melintasi jalur Sumbar Riau di Kabupaten 50 Kota diminta untuk waspada. Sebab di beberapa titik di daerah tersebut merupakan daerah rawan longsor dan banjir. Selain itu, pemudik juga diminta waspada terhadap kejahatan di jalanan. Mengantisipasi menjadi korban bencana maupun kejahatan jalanan selama mudik, Polres 50 Kota mengingatkan pengendara yang melintas di sepanjang jalur Sumbar Riau untuk waspada. Sempat beberapa titik di daerah tersebut rawan bencana longsor dan banjir. Termasuk beberapa ruas jalan yang longsor dan belum selesai dikerjakan, sebab jalan tersebut berpotensi kembali longsor jika hujan kembali turun. Titik yang kerap terjadi bencana longsor yakni di Kelok 17 hingga 19. Selain itu, pemudik juga tetap harus mewaspadai kejahatan jalanan jika melintasi jalur Sumbar Riau pada malam hari. Di beberapa titik jalan Sumbar Riau juga rawan terhadap kecelakaan lalu lintas. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, kendaraan pribadi mengalami kecelakaan saat melintas di jalur Sumbar Riau di kawasan Kelok 9. Ada beberapa titik rawan longsor dan juga ada beberapa perbaikan jalan, yang utamanya pengecoran di daerah Pangkalan seluas kurang lebih 5 kilo yang masih setengah pekerjaan, namun bisa dilintasi oleh kendaraan. Jadi kami menghimbau di beberapa titik ruas, utamanya yang bekas longsor di akhir tahun kemarin yang masih dalam proses pekerjaan yang belum selesai 100%, kami menghimbau untuk lebih berhati-hati dan beberapa titik ruas jalan yang mungkin menjadi antisipasi adalah yang krusial adalah tikungan-tikungan yang tajam. Selain ingatkan pemudik untuk waspada, pihak kepolisian dari pihak-pihak terkait akan menyiagakan alat berat di Kelok 9 bersama 4 operator. Kepolisian juga menyiapkan Satgas Gakum jika ada tindakan-tindakan yang melakukan pelanggaran hukum. Jika masyarakat ataupun pemudik menemukan hal-hal kendala ataupun gangguan Kamtibmas, agar bisa menghubungi nomor telepon pengaduan Polres 0812 10 262 002 atau call center 110 yang akan tersambung pada polsek terdekat. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Polres Pasaman Barat meningkatkan kewaspadaan ancaman bencana alam selama operasi Ketupat Singgalang beberapa hari ke depan. Ancaman longsor dan banjir terdapat di sejumlah ruas jalan yang dilewati oleh pemudik. Petugas menyediakan 7 pos pengamanan dan pelayanan. Polres Pasaman Barat mengintensifikasikan pencegahan potensi bencana alam selama operasi Ketupat Singgalang tahun ini. Potensi banjir dan longsor terdapat di sejumlah ruas jalan utama nasional yang dilewati para pemudik dan arus balik. Setiap titik rawan akan diberikan rambu-rambu dan tanda agar bisa dideteksi masyarakat, serta mendirikan pos pelayanan dan pengamanan di jalur tersebut, agar bisa memberikan manfaat warga atau respon cepat setiap peristiwa. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto menegaskan semua personelnya harus respon cepat dan memberikan langkah pencegahan agar setiap gangguan Harkamtibmas bisa direspon, termasuk rumah yang ditinggalkan pemiliknya. Pos pelayanan akan diisi oleh instansi terpadu agar bisa memaksimalkan layanan masyarakat atau pemudik, karena secara kuantitas jumlah pemudik tahun ini diperkirakan akan meningkat dari tahun sebelumnya. Kesiapan armada lintas instansi dan milik Polri akan lebih diintensifkan, termasuk alat berat dan perahu jika dibutuhkan oleh masyarakat, karena banjir dan longsor berpotensi besar terjadi di Pasaman Barat. Ketua Pasukan Pasukan operasi Ketupat Singgalang tahun 2024. Untuk konsep dalam rangka kegiatan pengamanan yaitu terfokus yang pertama terkait masa keamanan arus mudik, khususnya dalam masyarakat yang menggunakan kendaraan yang mudik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam Sumatera Barat
kita mengetahui di sini masih lintas Sumatera lintas Medan, lintas Sumatera, ada antisipasi segala kemungkinan. Untuk pengamanan kita sudah dirikan pos sepanjang atau di wilayah Pasaman Barat ada sekitar 7 pos pengamanan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Polres Pasaman Barat juga menyiagakan semua personil di lapangan, termasuk jajaran Polres, mulai Ramadan hingga di masa libur Lebaran nanti di lokasi wisata dan pusat perbelanjaan, bahkan tim juga berpatroli di jam-jam kecil. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Larangan operasional angkutan barang berdampak terhadap usaha jasa ekspedisi yang menyebabkan keterlambatan karena truk harus mengantri di pelabuhan dan menunggu hingga waktu yang ditentukan. Berdasarkan surat keputusan bersama yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Korlantas Polri, dan Direktorat Jenderal Bina Marga, serta surat edaran Gubernur Sumatera Barat yang membatasi operasional hingga perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Namun ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan jalan, yaitu kendaraan yang memuat ternak, sembako, bahan bakar minyak atau BBM, pengantaran uang, dan kendaraan yang mendukung objek vital nasional. Dengan adanya larangan tersebut berdampak terhadap jasa ekspedisi saat menerima atau mengirimkan barang, terutama untuk truk yang datang dari arah Jakarta. Hal ini berdampak pada keterlambatan datangnya truk pengangkutan barang. Salah seorang pihak jasa ekspedisi menjelaskan larangan ini terjadi di pelabuhan saat truk pengangkut akan memasuki kapal atau setelah memasuki kapal. Biasanya truk bisa langsung menuju Padang, namun kini truk pengangkutan harus mengantri dan menunggu hingga waktu yang ditentukan. Terjadi pengantrian untuk keberangkatan karena kan mobil tuh di jam-jam tertentu aja boleh lewat, nggak bisa apa namanya. Kalau biasanya itu kan setiap saat itu bisa kan Pak, tapi karena ada peraturan baru yang baru dikeluarkan kemarin itu terjadi nggak bisa, mereka tuh selalu habis ngantri kapal langsung jalan, nggak bisa, jadi mereka harus menunggu dulu di saat mobil atau truk itu diperbolehkan untuk jalan semacam. Diharapkan ke depannya, pemerintah atau pihak terkait dapat mempertimbangkan atau memberikan kelonggaran kepada truk pengangkut barang-barang dari perusahaan ekspedisi. Demikian laporan Adi Suhendra, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi lainnya yang telah kami rangkum dalam segmen advertorial. Memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-26, PT Semen Padang menggelar Safari Ramadan BUMN 2024 berupa pasar murah di lapangan Gedung Olahraga PT Semen Padang. Selain pasar murah, pada Safari Ramadan BUMN 2024 tersebut, PT Semen Padang juga menggelar bazar UMKM dan memberikan layanan mudik gratis warga Sumbar dan Dumai ke Kota Padang. Memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN ke-26, PT Semen Padang menggelar Safari Ramadan BUMN 2024 berupa pasar murah untuk masyarakat. Selain itu juga dilakukan bazar UMKM dan mudik gratis untuk masyarakat Sumatera Barat dari Dumai, Riau ke Kota Padang. Pasar murah yang digelar PT Semen Padang ini diapresiasi pemerintah Kota Padang karena masyarakat bisa mendapatkan paket sembako murah yang berisikan 5 kg beras Sokan Solo, 10 butir telur, dan 1 liter minyak goreng dengan harga Rp50.000. Dalam rangkaian bulan Ramadan dan rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-26 Kementerian BUMN yang merupakan komitmen BUMN untuk selalu hadir membantu masyarakat ekonomi bawah. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Kota Padang oleh PT Semen Padang, tapi juga di 40 kota atau kabupaten lain di Indonesia oleh BUMN lain, termasuk anak-anak perusahaan Semen Indonesia Group. Bahkan sangat merasakan bagaimana kesulitan masyarakat sekiranya ada warga kita yang masih kurang dalam penyediaan pangan. Ini ada sembako gratis dan sembako yang subsidi dan juga ada mudik gratis. Ini merupakan bentuk kebersamaan daripada rekan-rekan BUMN dan Semen Padang. PT Semen Padang berharap dengan adanya pasar murah, bazar UMKM, serta mudik gratis diharapkan dapat meringankan beban perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BB POM Padang sidak parsel. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, di lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama BB POM di Padang melakukan sidak ke supermarket untuk melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dijadikan parsel menjelang momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Meski tidak ditemukan makanan yang tidak layak dikonsumsi, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi menghimbau masyarakat untuk lebih detail melakukan pengecekan kadaluarsa makanan dan minuman sebelum dibeli. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi bersama BPPOM melakukan sidak ke salah satu supermarket di Kota Padang untuk melakukan pengecekan dan pengawasan makanan serta minuman yang akan dijadikan parsel Lebaran. Sidak dilakukan untuk memastikan makanan dan minuman yang beredar pada bulan suci Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri dalam kondisi layak dikonsumsi. Satu persatu makanan dan minuman yang ada di supermarket dicek oleh tim gabungan.
Meski tidak ditemukan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa dan nyatakan aman, masyarakat dihimbau lebih detail ketika membeli makanan dan minuman untuk dikonsumsi agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Kita berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang. Wakilan kita cek di mana kondisi ini H-7 minus 5 ya. Tempat tertunggu yang biasa memang sebelum lebaran. Makanan-makanan dijual semuanya dalam tenggat waktu yang masih layak untuk konsumsi. Ya, beberapa makanan yang ready to eat dan disiapkan langsung dimakan. Yang produk UMKM itu biasanya agak rawan. Tapi di sini alhamdulillah kita cek semuanya kondisinya masih di batas waktu aman untuk konsumsi. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang dijual pada sejumlah supermarket di Sumatera Barat. Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, umat Kristiani yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Sumatera Barat membagikan ratusan takjil kepada pengendara di kawasan Imam Bonjol, Kota Padang. Bagi-bagi takjil ini merupakan wujud kebersamaan dan keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Kota Padang. Sudah menjadi pemandangan yang biasa, Ramadan menjadi momen berbagi takjil kepada sesama muslim untuk berbuka puasa. Namun menjadi hal yang menarik jika kegiatan berbagi takjil dilakukan oleh umat Kristiani. Kegiatan ini melambangkan keberagaman, kebersamaan, dan toleransi yang baik antar umat beragama. Pembagian takjil oleh Persekutuan Gereja Indonesia wilayah Sumatera Barat disambut antusias oleh pengguna jalan di kawasan Imam Bonjol, Kota Padang. Ketua PGI wilayah Sumatera Barat, Pendeta Daniel Marpaung mengatakan, bagi-bagi takjil merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan terhadap umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Pendeta Daniel Marpaung menilai Kota Padang umumnya Sumatera Barat merupakan daerah dengan tingkat toleransi yang tinggi, sehingga umat Kristiani dan agama lainnya merasa aman dan nyaman dalam menjalankan keyakinannya. Dalam kegiatan ini, PGI wilayah Sumatera Barat terbagi sebanyak 300 paket takjil untuk berbuka puasa. Melaksanakan acara bagi-bagi takjil, bagian daripada program kerja kita tahun 2024 ini, program kerja PGW Sumatera Barat, terutama kepada teman-teman kita yang ada di Kota Padang, khususnya dalam hal bulan suci Ramadan, kita mengadakan bagi-bagi takjil, bagian daripada kepedulian kita terhadap teman-teman kita yang walaupun di luar atau beda keyakinan. Pendeta Daniel Marpaung berharap kegiatan ini dapat berkelanjutan setiap tahunnya dan PGI wilayah Sumatera Barat dapat berpartisipasi lebih banyak dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk menyemarakan perayaan Hari Raya Kurban nantinya. Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, saudara. Pengaduan terkait pencairan THR nihil di posko THR yang dibuka di kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Padang. Hal ini menjadi bukti sudah baiknya pemahaman pemberi kerja dalam menunaikan kewajibannya kepada para pekerja. Hari ini merupakan hari terakhir beroperasinya posko pengaduan THR di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Padang. Sejak dibuka pada 1 April lalu hingga 5 hari menjelang Lebaran, pengaduan terkait THR di posko nihil. Kondisi ini hampir sama dengan tahun lalu. Hal ini menandakan kesadaran dan pemahaman perusahaan atau pemberi kerja sudah baik kepada para pekerja. Meski demikian, Disnakerin Kota Padang juga mengaku ada sejumlah perusahaan yang berkonsultasi via telepon karena ragu dan belum mengerti terkait surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat. Namun secara umum setelah diberikan penjelasan, perusahaan atau pemberi kerja mengerti dan menjalankan sesuai kebijakan pemerintah. Sementara jika masih ada laporan terkait permasalahan pencairan THR menjelang Lebaran nanti, pemerintah menyediakan website yang bisa diakses online dimanapun dan kapanpun. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada pengaduan, tapi kami dari Dinas Tenaga Kerja tidak berharap ada pengaduan. Nah, karena dinas ini punya kewenangan juga untuk melakukan pembinaan, sosialisasi bagaimana THR itu kewajiban para perusahaan atau pemberi kerja untuk membayarkan haknya sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016.
Renosari, mediator hubungan industrial, juga menambahkan nihilnya pengaduan THR tahun ini karena dinas terkait gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait hak dan kewajiban yang harus ditunaikan baik oleh pekerja dan pemberi kerja. Hal ini untuk meminimalisir sengketa antara perusahaan dan karyawan. Delima Febriat, Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pelayanan pembayaran pajak di Samsat Sumatera Barat ditutup pada masa libur Lebaran. Untuk itu masyarakat yang pajaknya jatuh tempo pada masa libur dapat membayarnya pada hari pertama pasca libur Lebaran tanpa dikenakan denda. Pelayanan Samsat di Sumatera Barat tutup pada momen libur Idul Fitri 1445 Hijriah. Penutupan layanan Samsat tersebut akan berlangsung selama 8 hari mulai dari 8 hingga 15 April 2024. Tutupnya pelayanan ini baik di kantor Samsat Induk, Samsat Gerai, Samsat Nagari, Samsat MPP, dan Samsat Keliling Sumatera Barat. Berdasarkan informasi dari Samsat Kota Padang mengatakan, bagi masyarakat yang pajaknya jatuh tempo pada masa libur Lebaran pada 8 hingga 15 April 2024, maka dapat melakukan pembayaran pajak pada 16 April 2024. Untuk pembayaran pajak pada hari pertama pasca libur Lebaran tertanggal 16 April 2024, masyarakat tidak akan dikenakan biaya denda pajak kendaraan, namun denda akan diberlakukan kembali mulai tanggal 17 April 2024. Untuk itu, pihak Samsat tetap mengimbau masyarakat agar memanfaatkan waktu dengan baik dalam membayarkan kewajiban pajak kendaraannya. Afrin Nurzakia, Jeni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Peduli terhadap warga kurang mampu, Polres Pariaman menyalurkan puluhan paket sembako kepada warga kurang mampu di daerah pelosok. Bantuan tersebut diantar langsung ke warga penerima dengan kondisi akses jalan yang cukup memprihatinkan. Penyerahan puluhan paket sembako untuk warga kurang mampu dilakukan di daerah pelosok. Lokasi ini berada di Padang Laryang Barat, Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Perjalanan untuk menuju lokasi cukup berat mengingat kondisi jalan yang masih belum tersentuh aspal. Sesampai di lokasi, bantuan langsung diserahkan dan disambut sukacita oleh warga penerima. Bantuan ini merupakan tali asi dari Polres Pariaman yang ikut merasakan kesulitan yang tengah dialami warga. Kegiatan dari inisiatif dari kami, baik dari saya dan Pak Wakil juga, kemudian ada juga dari saudara saya di Kota Padang, yaitu diwakili oleh para anak-anaknya dari PT Sayu Jakarta. Adapun niat kami yaitu kami merasa terpanggil saja untuk berbagi kasih, berbagi sebagian dari rezeki kami di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bahwasanya kami merasa bahwa kami dulu juga dari orang yang tidak punya. Bagi warga, bantuan ini sangat membantu dan meringankan beban mereka di bulan Ramadan, apalagi akan memasuki Lebaran. Bantuan seperti ini jarang mereka terima, apalagi sebagian warga di daerah ini hanya bermata pencarian pembuat kotak ketupat dari daun kelapa. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolres, sama Bapak Kota Desa Jalan dan saudaranya Bapak Kapolres yang telah melihat kesusahan di masyarakat kami sehingga menggoyahkan hati mereka untuk memberikan masyarakat kami di wilayah Sorong Penanganan Barat ini bantuan. Alhamdulillah. Selain itu, warga Padang Laryang juga mengharapkan perbaikan jalan di daerah mereka yang sudah lama belum tersentuh aspal. Selain itu, warga Padang Laryang juga mengharapkan perbaikan jalan di daerah mereka yang sudah lama belum tersentuh aspal. Demikian laporan Abdul Sahril, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung dan Rumah Tahanan Paninjau bersama dengan jajaran Polres Agam mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan serta meningkatkan pengamanan warga binaan selama menjalani hukuman. Jajaran Lembaga Permasyarakatan Lubuk Basung bersama Rumah Tahanan Maninjau bersama jajaran Polres Agam meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Hal ini diharapkan dapat memperketat pengamanan dan penerapan mental pada warga binaan. Kapolres Agam AKBP Muhammad Agus Hidayat menegaskan jajaran kepolisian dapat semakin mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan, terutama penyalahgunaan narkoba di dalam lapas dan rutan. Terobosan dari Kepala Lapas Lubuk Basung yang baru ini sebelumnya telah berhasil menyita puluhan telepon genggam milik warga binaan dan langsung dimusnahkan ke dalam tugu khusus pemusnahan telepon genggam. Razia akan semakin gencar dilakukan setiap saat dan tidak akan membiarkan warga binaan melakukan tindakan dan pelanggaran hukum selama menjalani hukuman. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif pada warga binaan dan instansi lembaga permasyarakatan, termasuk membantu tugas kepolisian melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum.
bagaimana pengamanan masyarakat tahanan ini dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi berintegrasi dengan Polri dalam hal bagaimana dilakukan patroli rutinitas di malam hari maupun di siang hari, utamanya kegiatan patroli di malam hari antara pihak kepolisian dengan pihak Kalapas. Muhammad Ali, Kepala Lapas Lubuk Basung mengatakan saat ini warga binaan mencapai 317 orang setelah memetakan dan menganalisa situasi dan kondisi Lapas Lubuk Basung dibutuhkan terobosan strategis. Ya, jadi memang dalam instruksi Pak Dirjen bagaimana supaya mungkin bahwa jajaran kemasyarakatan di setiap wilayah daerah untuk membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum dan termasuk pemerintah daerah. Nah, salah satu pembuktian kita bahwa kita melaksanakan kerjasama kita tuangkan dalam bentuk hitam di atas putih. Jadi kita buat MOU yang tentang meninjau juga di sini kan di bawah naungan Polres Agam, sehingga pengamanan yang ada di lapas Lubuk Basung maupun di rutan Maninjau itu terpantau pelaksanaan keamanan oleh pihak Polres. Muhammad Ali menambahkan jajaran kepolisian dan kedua lembaga permasyarakatan ke depan dapat memberantas dan menutup ruang gerak para pelaku penyalahgunaan narkoba. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pelayanan dan kualitas transportasi taksi terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang ataupun wisatawan. Lebaran 1445 Hijriah, pelayanan transportasi taksi di Kota Padang terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih maksimal bagi penumpang. Lebih kurang sebanyak 50 unit transportasi taksi disediakan untuk melayani penumpang, baik angkutan mudik di bandara ataupun melalui pemesanan online. Branch Manager Transportasi Taksi Bluebird di Kota Padang, Agam Sujatmiko mengatakan, pelayanan transportasi taksi tidak hanya melayani penumpang di Kota Padang, namun juga melayani di seluruh Sumatera Barat. Sehingga kualitas pelayanan terus ditingkatkan, diantaranya membersihkan armada, melakukan pengecekan kondisi kendaraan, serta memastikan mode pembayaran tunai ataupun e-money lancar sebelum beroperasi. Kita pastikan pelayanan kita andal, aman, nyaman, mudah, dan personalis. Jadi kita pastikan tamu-tamu yang dari luar Kota Padang itu aman dan nyaman selama di Kota Padang, khususnya di Sumatera Barat. Nanti kita pastikan untuk melayani terutama angkutan mudik ya, dari bandara kita pastikan nanti melayani penumpang untuk mudik di Lebaran ini. Agam menambahkan, dalam tahun ini ditargetkan akan ada penambahan armada lebih kurang 20 unit guna memaksimalkan pelayanan bagi penumpang. Afrin Nurzakia, Juni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Mendekati Lebaran, pedagang kue Lebaran musiman yang menjual beraneka makanan dan minuman Lebaran di Jalan Baru Andala, Simpang Haru, ramai pembeli. Deretan kardus makanan dan minuman berjejer rapi di sebuah lokasi yang berada di kawasan Jembatan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Para pembeli yang merupakan masyarakat Kota Padang juga tampak memadati lokasi sambil memilih dan mengambil berbagai makanan serta minuman Lebaran. Kondisi ini hanya terlihat sekali dalam 1 tahun. Menurut pedagang kue Lebaran musiman, ia mulai berjualan pada awal Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Barang yang dijual bervariasi, yang diambil langsung ke perusahaan atau distributor resmi yang ada di Kota Padang, sehingga harganya lebih murah. Sekarang ini kalau mau rekan Lebaran ini hanya orang rumah tangga yang berbelanja. Kalau sebelum-sebelumnya buat THR, buat perkantoran, yang orang beli banyak lah. Nah, sekarang orang beli-beli dikit aja lagi yang buat kebutuhan rumah tangga. Murahnya harga makanan dan minuman yang menjadi kebutuhan masyarakat saat Lebaran atau Hari Raya ini diakui oleh salah seorang pembeli, Latifa. Kalau dari minimarket jauh beda harga. Kalau di pasaran, kalau di toko-toko biasa mungkin beda-beda tipis lah. Cuman memang lebih murah di sini daripada yang lain. Pembeli tidak hanya berasal dari Kota Padang, tapi juga ada yang berasal dari luar kota seperti Pariaman, Pesisir Selatan, dan Solo. Demikian laporan Ade Suhendra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Sabtu 6 April 2024.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Delima Febri ya. Dan saya M. Oscar Surya Yoga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.